Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis famsahu wa idza qila amshuzu famshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya dikasih amanah oleh pemerintah Kota Batam melalui majalah Madani. Hendaknya seorang penceramah pada malam ke-12 ini menyampaikan judul keutamaan ilmu. Ini adik-adik yang sedang mencatat, keutamaan ilmu. Sebelumnya, wal mukarram wal muhtaram yang kami muliakan Imam Masjid Nurul Jannah Ustaz, yang kami muliakan para alim, para ulama, guru-guru kami di sini, serta orang tua kami, Bapak Ibu, semua sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Pada malam hari ini nampaknya makin ramai atau makin berkurang? Tapi kita syukuri Bapak Ibu ya, alhamdulillah. Datangnya kami jauh-jauh ke sini Bapak Ibu, pastilah ada kabar gembira dari Allah dan Rasulnya. Mau tahu Bapak Ibu? Bapak Ibu? Mau tahu? Serius. Bapak Ibu keluar dari rumah menuju masjid ini. Inilah indahnya Ramadan. Kalau Bapak Ibu niatnya menuntut ilmu, dikatakan oleh Nabi, man kharaja min baitin fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah. Orang-orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka Bapak Ibu dihitung jihad fisabilillah. Amin ya rabbal. Sampai kapan Pak Ustadz? Hatta yarji, sehingga ibu bapak balik lagi ke rumah. Amin ya rabbal. Ini kita sedang berjihad nih Bapak Ibu, tanpa kita sadari dihitung pahala jihad. Maka tadi saya lihat lari-lari anak-anak kami ini sedang mencatat. Mana anak-anaknya ini? Bapak Ibu ketahuilah, anak-anak kita disuruh mereka ke masjid, dengarkan ceramah. Kita tidak akan pernah mengetahui Bapak Ibu, anak kita yang mana yang nanti akan menolong kita di surga. Betul? Atau jangan-jangan anak ibu ini akan menarik kaki ibu ke dalam neraka gara-gara bodoh, tidak punya ilmu. Na'udzubillah summa na'udz. Maka Bapak Ibu harus punya kurikulum. Pak Ustadz, anak saya susah sekali disuruh sholat. Anak saya susah sekali kalau disuruh kebaikan. Bantah, melawan. Maka itu adalah ujian Bapak Ibu. Bapak Ibu harus punya kurikulum. Bapak Ibu suruh mereka sholat, suruh mereka ngaji, suruh mereka sekolah. Ini wasilah nanti anak ibu dapat ilmu yang bermanfaat, nanti akan mendoakan Bapak Ibu ke dalam surga. Amin ya rabbal. Boleh saya cerita sedikit Bapak Ibu? Banyak anak-anak ini kalau sholat isya ini gak sholat mereka Bapak Ibu, motor-motoran. Bapak Ibu tahu nggak? Anak kita remaja ini di luar dari dugaan kita, masya Allah. Ibu dan bapak akan menyesal selama-lamanya kalau punya anak yang tak punya ilmu. Mabuk-mabukan, suka pacaran, gonceng sana gonceng sini. Kalau sudah
kena getahnya, ada anak yang kena penjara, masuk penjara, orang tuanya nangis. Ada yang anaknya hamil duluan. Mau gimana Bapak Ibu mau menyelamatkan anak kayak gitu? Inilah pentingnya orang tua menyekolahkan, mengantarkan anak-anak ke tempat ustadz-ustadz kita. Pak Ustadz, saya sibuk bekerja. Boleh. Maka ulama-ulama kita ini paling memperhatikan kepada anak-anak kita Bapak Ibu. Sekolahkan, antarkan mereka ke pondok pesantren. Wah, Pak Ustadz ini pasti paling promosi nih, ngomongin pondok pesantren. Enggak Bu, pesantren ini akan menjadi benteng terakhir di akidah anak Bapak Ibu semuanya. Kalau sudah nanti ibu bapak antar ke pondok pesantren, sholatnya terjaga. Cari pondok yang sholatnya terjaga Bapak Ibu. Puasa Senin Kamisnya terjaga, tilawahnya, ngajinya terkontrol. Ibu bisa ciptakan seperti itu di dalam rumah. Kan kita nggak bisa, kita sibuk mencari nafkah untuk anak dan keluarga. Maka antarkan mereka Bapak Ibu sebelum semua menyesal. Anak itu ibarat bambu Bapak Ibu. Awal-awal seperti rebung, gampang kita mau membengkokkannya. Tapi kalau anak itu sudah menjulang remaja, dewasa, isinya kosong, maka ada dua kemungkinan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu paksa bambu itu, pasti akan pecah. Dan yang kedua, kepala Bapak Ibu akan pecah menghadapi anak seperti ini karena kurangnya menuntut ilmu. Maka Bapak Ibu waspada memiliki anak-anak remaja yang sudah mulai tumbuh, jaga mereka. Kalau bisa punya rezeki Bapak Ibu, antarkan mereka ke pesantren, biar mereka itu terjaga amaliyahnya, dan nanti kalau pulang dia bisa membawa ibu dan bapak menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal. Pak Ustadz, ngomong-ngomong tentang ilmu ini, kapan kita harus menuntut ilmu dan sampai kapan? Inilah kadang-kadang saya dicerca pertanyaan oleh para jamaah. Dianggapnya kalau sudah tua tidak menuntut ilmu. Salah Bapak Ibu. Ilmu, menuntut ilmu tidak ada kaitannya dengan batas usia. Sampai nanti kita menjelang maut menghadap Allah Subhanahu wa taala, wajib kita hukumnya menuntut ilmu. Talabul ilmi minal lahdi ilal lahdi. Dari buayan sampai ke liang lahat, itu perintah Nabi Muhammad SAW. Maka Bapak Ibu jangan lupa menuntut Maka sekarang diingatkan di malam ke-12 ini, barangkali pemerintah Kota Batam mengingatkan kepada kita semuanya, apa pentingnya ilmu dalam kehidupan kita. Orang yang memiliki ilmu dibanding dengan memiliki harta, ini sudah terjawab oleh Imam Ali karramallahu wajhah Bapak Ibu. Orang yang memiliki ilmu, dia adalah pewaris para nabi. Sedangkan orang-orang yang memiliki banyak harta, maka dia pewaris Fir'aun dan Qarun. Maka kayak mirip. Orang-orang yang memiliki banyak duit tanpa disertai dengan ilmu, maka semena-mena keputusannya, arogansi di mana-mana. Maka seperti Qarun dan Fir'aun. Orang-orang yang kedua, orang-orang yang memiliki ilmu, dia akan terjaga dari ilmunya. Sedangkan orang-orang yang memiliki banyak harta justru sibuk menjaganya. Betul atau betul Bapak Ibu? Betulkah Bapak Ibu? Orang yang banyak ilmu terjaga, mau ngapain ada ilmu dalam hatinya, itu dosa. Tapi kalau orang banyak harta, wah sibuk, sampai-sampai gak ke masjid gara-gara banyak kali asetnya di mana-mana diurusnya, sampai lupa ke masjid. Yang ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang banyak ilmu itu semakin dibagi maka semakin bertambah. Tapi orang-orang yang memiliki banyak harta, semakin dibagi berkurang Bapak Ibu. Timbul cinta dalam hatinya. Masuklah di yang keempat, orang-orang yang memiliki banyak ilmu, ternyata dia hamba Allah dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki banyak harta. Itu termasuk hamba setan. Na'udzubillah summa na'udzubillah.
Ditanya lagi Imam Ali, apa kelebihan ilmu dan harta? Orang-orang yang memiliki banyak ilmu, dia akan semakin dekat dengan Allah, dia akan semakin dermawan, dia akan semakin menjadi orang yang baik. Sementara orang-orang yang diberi banyak harta, maka dia kebanyakan semakin pelit dan bakhil. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hatilah dan teruslah kita menuntut ilmu. Kepada siapa? Kata orang tua dulu kita Bapak Ibu, sesuatu yang keluar dari pantat ayam ini, kalau itu berupa telur ambil, tetapi kalau bukan telur jangan diambil. Ibarat seperti itu Bapak Ibu. Lihatlah apa yang diucapkannya, jangan pernah melihat siapa yang mengucapkan. Maka Bapak Ibu, semakin tua harus semakin banyak ilmu. Seperti padi semakin menunduk, jangan semakin tua semakin seperti kaktus yang hidup di tengah padang pasir, tetapi pertumbuhannya hanya menyakiti manusia. Siapa yang dekat dengan kaktus? Gak ada Bapak Ibu. Burung pun gak ada yang berani mendekati kaktus, karena pertumbuhannya yang menyakiti orang. Tetapi kalau kita seperti padi, semakin banyak ilmu, maka semakin menunduk dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, kesimpulannya pada malam hari ini, semangat terus ikuti ceramah-ceramah di malam-malam Ramadan. Semangat Bapak Ibu. Jangan pernah kita bosan dengerin ilmu, karena kita tidak tahu mana ilmu yang bermanfaat untuk kita nanti. Dan yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan pernah bosan mendidik anak untuk mengantarkan mereka mendidik ilmu, menuntut ilmu. Nanti kita akan pernah mengalami penyesalan atau kebahagiaan. Itu kuncinya. Kalau kita saat ini petani, kalau kita sekarang saat ini buruh, anak kita harus lebih pintar daripada kita. Karena untuk kehidupan yang akan datang, kita tidak akan pernah menyangka bagaimana panasnya, kejamnya kehidupan yang akan datang. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, teruslah kita menuntut ilmu dari siapa yang dia katakan, kalau baik kita ambil, kalau buruk kita tinggalkan. Demikian yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Kita lanjutkan dengan sholat tarawih. Masih semangat gak Bu sholat tarawihnya? Ini 20 atau 8? 8 rakaat atau 20 Bu? Alhamdulillah. Tahun depan usul 20. Kabur semua enggak? Enggak ya Bu ya? Insya Allah. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di segmen selanjutnya, di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur. Amin ya rabbal. Usikum nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.